Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Queen of Swords dan di sebaliknya ada kartu Page of Pentacles. Di sini seperti yang saya katakan di awal bulan Oktober tahun 2020, kamu sedang berusaha keras untuk terfokus di dalam menuntaskan tanggung jawab dan kewajiban kamu, terutama daripada segi keuangan. Artinya apa? Artinya memang di hari ini, di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020, polanya masih sama. Kamu masih berusaha keras untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kamu yang kaitannya dengan kondisi keuangan kamu. Dan di sini memang ada kartu Queen of Swords yang artinya apa? Yang artinya kamu saat ini sedang betul-betul terfokus untuk hal tersebut. Untuk urusan pekerjaan bagaimana? Urusan pekerjaan di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini juga bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup bagus, dalam kondisi yang cukup berkah. Artinya apa? Artinya sejak tanggal 1, tanggal 2 Oktober ini daripada kondisi pekerjaan tidak ada satu hambatan yang cukup serius. Sehingga bisa dikatakan kondisi pekerjaan kamu masih dalam kondisi yang cukup kondusif. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita membahas soal masalah hubungan asmara, memang di sini tolak ukur daripada hubungan asmara Capricorn ini sedang berada di dalam kondisi yang agak sedikit aneh. Kenapa saya katakan agak sedikit aneh? Capricorn ini walaupun dia disakiti tetapi masih tetap bertahan. Nah, apa yang mendasari kenapa Capricorn ini masih tetap bertahan? Karena dia punya impian untuk masa depan. Walaupun terkadang sampai dengan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020, pasangannya ini selalu bisa menciptakan masalah. Nah, kenapa saya katakan selalu bisa menciptakan masalah? Karena di sini Capricorn itu terlalu nerima, terlalu legowo, terlalu ikhlas walaupun dia disakiti, walaupun dia dikecewakan dan segala macam. Kecewa memang, jenuh iya, tetapi tidak bisa untuk meninggalkan. Sehingga hal ini terkadang yang bisa menjadikan warna hidup daripada hubungan asmara zodiak Capricorn ini sedikit memudar. Karena apa? Karena walaupun disakiti, Capricorn masih tetap memaksakan untuk bertahan. Dan ini terkadang bisa dikatakan hal yang positif dan juga bisa dikatakan juga bisa termasuk hal yang negatif daripada sisi hubungan asmara kamu. Jadi di sini yang paling terpenting adalah di hari Jumat fokusnya kamu adalah fokus untuk masalah keuangan, untuk fokus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Wands yang artinya apa? Artinya di sini masih sama, kondisi rezeki kamu, kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang tetap bagus, masih dalam kondisi yang cukup stabil dan cukup bisa dikatakan ada sumber pemasukan yang lainnya. Artinya daripada kondisi keuangan di sini memang fokus kamu tidak hanya pada satu keran saja, tetapi ada sumber mata air keuangan kamu yang lainnya. Sehingga di sini bisa dikatakan di awal bulan Oktober, lebih tepatnya di hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup terjaga. Kemudian bicara soal pekerjaan, memang di dalam urusan pekerjaan ada suatu hambatan yang cukup menjadikan pikiran bagi diri kamu sendiri. Tetapi di sini saya katakan kamu harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan walaupun pada akhirnya segala sesuatu yang ada di dalam masalah pekerjaan kamu selalu kamu pendam sendirian, tetapi di sini usahakan untuk bisa segera diselesaikan. Dan yang terakhir kalau bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Four of Wands. Yang artinya apa? Yang artinya pasangan kamu memang masih pada sebuah prinsipnya, yaitu menekan kamu dan terus menekan kamu dengan berbagai hal. Tetapi di sini usahakan kamu berpikir simpel saja, lakukan apapun semampu kamu, lakukan yang terbaik apa yang kamu bisa. Nah, setidaknya walaupun tidak semua keinginan pasangan kamu ini terpenuhi,
tetapi kamu sudah punya effort, sudah punya usaha untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tekanan daripada pasangan kamu. Dan di sini sepertinya di bulan Oktober tahun 2020 ini, kalau bisa dikatakan di belakang ada istana, kemungkinan besar ada yang mau menikah buat kamu yang punya zodiak Aquarius di akhir tahun 2020 ini atau di pun awal tahun 2021 nanti. Saya aminkan saja, semoga yang sudah punya niat baik untuk menikah, semoga disegerakan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands yang artinya apa? Artinya saat ini kamu sedang berusaha untuk memahami masalah demi masalah yang ada. Artinya apa? Artinya di bulan Oktober ini kamu betul-betul sangat berhati-hati, betul-betul sangat terkonsentrasi untuk lebih bijaksana lagi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena memang di awal saya katakan kamu selalu berjuang sendirian terhadap masalah ini, tentunya tingkat kehati-hatian di hari Jumat ini harus meningkat. Jadi jangan sampai kamu justru terlena dan tergoyahkan dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang kondisinya saat ini sulit, kondisinya memang saat ini dalam kondisi yang sedikit buruk. Tetapi di sini kamu harus punya kemampuan, harus punya usaha dan upaya yang lebih lagi untuk bisa mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan sebenarnya bahkan ketika ditanya Pisces itu masalahnya apa, Pisces ini nggak bisa mendeskripsikan, tidak bisa menjelaskan masalah yang dihadapi itu apa. Karena apa? Saking beratnya, Pisces ini justru malah tidak bisa mendeskripsikan apa yang saat ini sedang dirasakan. Dan ini terkadang masih menjadi salah satu titik lemah yang ada di dalam zodiak Pisces itu sendiri. Jadi hal ini harus betul-betul diwaspadai, jangan sampai kamu terlena dengan apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian juga jangan khawatir, ada sisi yang positif juga. Di sini ada kartu King of Wands yang artinya apa? Artinya kondisi keuangan kamu, kondisi rezeki kamu di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini, kamu harus bisa menyisihkan untuk bisa bersedekah. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh dengan barokah, dan di sini usahakan kamu bisa bersedekah berapapun yang kamu ikhlas. Karena apa? Dengan sedekah tentunya akan meringankan pikiran kamu dan justru malah akan ada keajaiban untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Apalagi daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, maupun daripada kondisi keuangan kamu kan saat ini sedang berada dalam kondisi yang cukup stabil, sehingga tidak ada salahnya jika kamu keluarkan sebagian harta kamu untuk bisa bersedekah di jalan Tuhan. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Semoga di bulan Oktober ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Wands. Artinya di sini daripada kondisi keuangan di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020 hampir sama dengan zodiak Pisces. Kondisinya masih cukup stabil dan masih cukup bisa dikatakan ada penghasilan yang tetap. Artinya apa? Artinya kondisi keuangan kamu di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini bisa dikatakan masih dalam koridor yang cukup sehat. Sehingga mungkin bisa jadikan buat kamu hari Jumat ini adalah hari yang penuh dengan nikmat, dengan kamu mengeluarkan berapa harta kamu untuk bisa bersedekah. Berapapun yang kamu ikhlas, semoga dengan sedekah bisa meringankan langkah kamu ke depannya. Kemudian juga di sisi yang lain, daripada sisi pekerjaan, di sini ada sebuah kebaikan, ada sebuah hal yang baru di dalam sisi pekerjaan kamu. Kenapa saya katakan ada sebuah hal baru di dalam pekerjaan kamu? Karena di sini sepertinya kamu sudah mulai merasakan menikmati pekerjaan kamu. Kamu sudah mulai merasakan energi yang positif yang masuk di dalam pekerjaan kamu. Jadi apapun pekerjaan kamu, kamu merasa enjoy untuk mengerjakan itu semua. Sehingga di sini urusan pekerjaan sebanding dengan urusan keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi di sini ada kartu Ace of Wands yang artinya apa? Artinya harus ada sebuah ketegasan. Di sana ada istana yang kamu bangun. Tetapi ketika istana itu sudah mulai punya pondasi yang goyah, maka di sini kamu harus punya ketegasan. Mempertahankan ulang istana kamu, membangun ulang, atau justru malah meninggalkan istana kamu. Artinya apa? Ketika kamu sudah bertahan dengan seseorang, tetapi seseorang itu tidak bisa memberikan perjuangan yang sama dengan kamu, maka di sini kamu juga harus bisa tegas,
tegas terhadap diri kamu sendiri supaya apa? Supaya kamu tidak terus-menerus merasa tersakiti. Dan ini adalah sebuah ketegasan yang memang harus kamu lakukan di hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kondisi keuangan bisa dikatakan cukup aman, tetapi pengeluaran juga banyak. Artinya apa? Artinya di sini uang itu hanya mampir sebentar di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, daripada kondisi keuangan, kamu harus bisa lebih berhati-hati lagi. Apalagi di sini harus dipahami bahwa di bulan Oktober awal ada pengeluaran yang besar. Dan di sini pengeluaran yang besar itu bisa dikatakan 70% mempengaruhi kondisi finansial kamu. Dan di sini kamu harus bisa mengantisipasi daripada kekeringan daripada kondisi keuangan kamu. Jadi jangan sampai kondisi keuangan kamu ini berantakan di awal bulan Oktober tahun 2020 ini. Karena apa? Kalau kondisi keuangan kamu di awal bulan Oktober tahun 2020 ini dalam kondisi yang berantakan, maka tentunya ini akan berakibat fatal buat kamu. Maka dari itu di sini saya katakan kondisi keuangan kamu harus betul-betul kamu jaga tingkatan kondusivitasnya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada sebuah pengeluaran yang besar. Kemudian bicara soal pekerjaan. Bicara soal pekerjaan memang di sini ada beberapa hal yang memang harus bisa kamu selesaikan sendiri. Karena apa? Kamu memberikan semangat kepada orang lain pun itu juga percuma. Omongan kamu sepertinya tidak terlalu didengar oleh teman-teman kerja kamu. Maka di sini kamu juga harus berhati-hati terhadap teman-teman kerja kamu yang sepertinya agak kurang bisa diajak bekerja sama dengan kamu. Dan yang paling penting adalah walaupun kamu menyelesaikan pekerjaan kamu sendirian, yang paling penting adalah pekerjaan itu bisa selesai. Walaupun kamu selesaikan sendirian, yang penting bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, di sini memang antara kamu dengan pasangan harus bisa saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan tentang tujuan daripada hubungan asmara kamu. Jadi antara kamu dengan pasangan tujuan hubungan asmaranya itu harus jelas. Muaranya akan kemana, arahnya akan kemana, akan dibuat seperti apa hubungan asmara kamu. Jadi jangan sampai kamu dengan pasangan kamu itu saling cuek satu sama lain. Hal detail apapun yang ada dalam kehidupan kamu dan pasangan kamu harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena memang di sini antara kamu dengan pasangan harus bisa saling membahagiakan dan harus bisa saling menyenangkan satu sama lain. Dan di sini di hari Jumat sepertinya memang kamu bisa mendapatkan kebahagiaan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Two of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands, yang artinya di sini di dalam sisi pekerjaan kamu hati-hati. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, jangan mudah percaya dengan orang lain. Karena apa? Dengan kamu mudah percaya dengan orang lain, maka kamu akan cenderung diremehkan dan cenderung dimanfaatkan. Dan di sini daripada segi pekerjaan seperti biasa, di awal bulan selalu ada sebuah tanggung jawab yang besar. Dan di sini ada kartu Seven of Wands yang artinya apa? Di sini kamu berusaha keras untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu daripada sisi pekerjaan kamu maupun daripada sisi usaha kamu. Dan kalau bicara soal konsep keuangan, di sini memang belum terlalu nampak. Kondisi keuangan kamu belum terlalu nampak, walaupun memang di sini akan segera nampak, tetapi harus ada usaha dulu, harus bekerja dulu sebelum mendapatkan gaji. Artinya apa? Di sini kamu sedang terfokus untuk menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan kamu, baru nanti ketika pekerjaan kamu bisa selesai, orientasi kamu adalah kepada penghasilan yang kamu dapatkan. Dan itu kalau bicara soal penghasilan, soal keuangan maupun daripada soal pekerjaan. Kemudian bergeser ke masalah hubungan asmara. Hubungan asmara di sini ada kartu Two of Cups. Ada sebuah pemahaman yang harus ditingkatkan. Artinya apa? Kamu memahami pasangan kamu dan pasangan kamu juga memahami kamu. Artinya apa? Bisa mentolerir kesalahan. Artinya ketika salah satu di antara kamu dan pasangan kamu ini ada salah, maka harus berbesar hati untuk meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan itu. Jangan malah mencari pembenaran terhadap argumentasi diri sendiri. Karena apa? Ketika saling beradu argumentasi, yang ada malah masalah tidak selesai-selesai. Jadi di sini pola saling memahami satu sama lain harus bisa ditingkatkan dan harus bisa dioptimalkan. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini.
di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Di hari Jumat ini memang cukup bisa dikatakan adalah hari yang cukup membahagiakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kenapa saya katakan kok termasuk hari yang cukup membahagiakan? Karena di sini ada kartu The High Priestess yang artinya apa? Segala bentuk list di dalam kehidupan kamu baik dari sisi pekerjaan maupun dalam sisi keuangan dan yang terakhir dalam sisi hubungan asmara sepertinya berjalan dengan sangat baik. Walaupun kalau kita ulangi lagi daripada sisi hubungan asmara, ada beberapa hal yang sepertinya pasangan kamu ini membuat kamu itu merasa kurang senang. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pasangan kamu yang tidak sepemikiran dengan kamu, sehingga sedikit memancing cekcok yang cukup ringan, yang cukup kecil yang muncul di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi setidaknya masalah kecil ini bisa segera diatasi daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan. Bicara soal pekerjaan di sini sepertinya antara kamu dengan pekerjaan kamu maupun usaha kamu semua bisa kamu selesaikan dengan baik. Karena apa? Kamu punya perencanaan yang matang untuk menghadapi bulan Oktober ini daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir kalau bicara soal keuangan, di hari Jumat ini kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan cukup stabil. Tetapi di sini jangan mudah tergoda untuk membelanjakan uang untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Artinya di sini menyimpan uang, menghargai uang itu harus bisa kamu lakukan. Supaya apa? Supaya kondisi keuangan kamu di bulan Oktober ini bisa lebih terjaga daripada bulan September yang memang sudah terjaga, tetapi di bulan Oktober ini supaya lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Artinya di hari Jumat ini sepertinya memang kamu tidak terlalu kekurangan sesaji. Artinya apa? Di situ kemenyannya cukup, dupanya cukup, bunga kantilnya cukup, bunga mawarnya cukup, bunga melatinya cukup. Tetapi di sini memang kamu sangat berharap ada keajaiban yang terjadi. Nah, keajaiban ini kapan akan terjadi? Dan di sini kalau bisa saya katakan keajaiban itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama daripada kondisi keuangan kamu. Di sini memang seperti yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin, kondisi keuangan kamu ini terbagi-bagi. Kamu lebih mengutamakan kebahagiaan keluarga dibandingkan keluarga daripada kamu sendiri. Dan ketika kamu mementingkan kebahagiaan keluarga dibandingkan kebahagiaan kamu, tentunya ini akan jadi masalah kalau kamu tidak bisa menciptakan kebahagiaan atas diri kamu sendiri. Dan di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat ini ada sebuah keajaiban yang membuat kamu merasa bahagia. Sisi pekerjaan kamu bisa tertuntaskan dengan baik di hari Jumat ini sehingga kamu bisa merasa lega dan merasa ringan secara pikiran. Kemudian secara keuangan di hari Jumat ini ada beberapa hal yang ajaib, ada beberapa pemasukan-pemasukan yang cukup bisa kamu syukuri untuk menambah daripada neraca keuangan kamu. Dan dari dua hal ini bisa dikatakan adalah keajaiban yang terjadi buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Kemudian yang terakhir kalau bicara soal masalah hubungan asmara, hati-hati. Di situ ada kartu King of Cup. Sekuat-kuatnya hubungan asmara kamu dengan pasangan tentunya ada beberapa ombak yang menerpa. Artinya di sini antara kamu dengan pasangan tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan daripada urusan hubungan asmara kamu. Tetapi di sini antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama saling mempertahankan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Sehingga apa? Walaupun ada terpaan masalah antara kamu dengan pasangan, walaupun ada ributnya juga, tetapi pada endingnya bisa terselesaikan. Walaupun saling ribut, saling cekcok, tetapi pada akhirnya di sini bisa dikatakan bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun ada dendam-dendam sedikit, tetapi dendam itu tidak sampai melukai satu sama lain. Nah, di sini juga bicara soal keberuntungan, memang di minggu pertama bulan Oktober tahun 2020, di sini bisa saya lihat buat kamu yang punya zodiak Leo, antara kamu dengan pasangan ini sepertinya ada keberuntungan. Bukan keberuntungan secara pengelolaan emosi, tetapi juga keberuntungan dari berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan kamu yang lainnya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hermit. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Virgo? Di
Di sini memang kamu masih dalam sebuah tekanan yang sepertinya terjebak dalam suatu kegelapan di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu berusaha mencari lentera untuk menerangi jalan keluar kamu. Dan sampai dengan saat ini, di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020 ini, bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, saat ini sedang berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan di sini memang kamu punya skala prioritas masalah-masalah mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu. Dan kalau bisa saya katakan masalah pertama yang akan kamu selesaikan adalah masalah pekerjaan, dan yang kedua adalah masalah keuangan, dan yang ketiga adalah masalah di dalam hubungan asmara kamu. Nah, kita bicara soal masalah pekerjaan. Di dalam masalah pekerjaan kamu tentunya yang menjadi permasalahan adalah usaha keras kamu tidak sebanding dengan pendapatan yang kamu dapatkan. Karena apa? Karena di sini sepertinya secara pengeluaran itu semakin meningkat setiap bulannya. Dan di sini di bulan Oktober tentunya kamu memahami, di bulan Oktober ini tentunya akan ada peningkatan daripada segi pengeluaran. Dan oleh sebab itu di sini kamu sedang berusaha keras bagaimana caranya untuk bisa punya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk menutup kebutuhan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan juga di sini merupakan salah satu beban yang cukup membebani kamu. Artinya apa? Artinya di sini kondisi keuangan kamu yang limit, kondisi keuangan kamu yang terbatas, dibarengi dengan kondisi pengeluaran yang tidak terkendali. Sehingga apa? Sehingga ada tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh kondisi keuangan kamu dan kondisi pengeluaran kamu. Kamu tuh sebenarnya pengen hemat, pengen bisa meminimalisasi, tetapi bagaimana mau diminimalkan kalau memang kondisi keuangannya seperti saat ini. Dan ini memang masih menjadi sebuah permasalahan yang kamu masih berusaha keras untuk mencari jalan keluar daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, antara kamu dengan pasangan di sini bisa saya katakan cukup bisa dikatakan menguras emosi. Bukan hanya menguras dompet, menguras tenaga, tetapi juga menguras emosi. Karena apa? Karena sepertinya kamu ini bertahan di dalam sebuah hubungan asmara yang setiap hari selalu memberikan kamu satu tusukan. Nah, ketika kamu mempertahankan, berapa banyak tusukan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini pilihannya cuma dua. Kamu mau bertahankan dan memperbaiki, atau kamu melepaskan. Nah, kalau melepaskan harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tetapi kalau kamu pertahankan, pastikan pasangan kamu tidak menambah luka yang ada di dalam diri kamu. Dan ini memang masih menjadi hal yang sedang kamu pertimbangkan saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Temperance. Artinya di sini kamu harus terus mendayung usaha kamu, mengupayakan segala bentuk upaya kamu dengan maksimal. Tetapi di sini juga harus dibarengi dengan hal yang lainnya. Artinya apa? Artinya di sini memang di bulan Oktober tahun 2020 kamu akan lebih terfokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Di bulan Oktober kamu akan jauh lebih bersemangat untuk menyelesaikan segala bentuk sesuatu yang ada di depan kamu. Dan di sini memang masalah yang kemarin masih terbawa sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 ini, tetapi di sini kalau bisa saya katakan, masalah-masalah itu bisa kamu selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan seperti yang saya katakan di bulan September, di bulan Oktober masalah kamu akan ada banyak yang terselesaikan. Dan di sini kamu tetap mendayung perahu kamu, walaupun terkadang masih membawa masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal emosi yang ada di dalam diri kamu. Di sini ada kartu The Temperance, artinya apa? Kamu harus bisa menyeimbangkan emosi yang ada di dalam diri kamu. Emosi ini bukan hanya soal emosi tentang kemarahan dan kekecewaan, tetapi juga emosi rasa sedih maupun emosi yang kaitannya dengan kebahagiaan. Artinya apa? Kamu bahagia itu dengan seporsinya yang wajar, kamu sedih pun juga harus seporsinya yang wajar, artinya semua harus sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan, terutama di bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan di sini kabar positifnya adalah daripada segala aspek sudah mulai lambat laun selesai step by step, selesai satu persatu. Termasuk dalam urusan keuangan, kamu sudah mulai menyadari bahwa kamu butuh penghasilan yang pasti. Artinya di sini kamu butuh penghasilan yang setiap bulan itu ada, yang setiap minggu itu ada, dan di sini kamu bisa melakukan hal itu. Dan semoga saja di bulan Oktober tahun 2020 ini langkah kamu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Seven of Swords
Dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup, yang di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Di sini memang antara kamu dengan pasangan sedikit ada masalah. Dan seperti yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin, kamu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan di sini ketika pasangan kamu emosi, tentunya emosinya akan meluap-luap. Dan di sini kamu sepertinya tidak terlalu terpancing dengan emosi yang ada di dalam diri pasangan kamu. Bisa dikatakan walaupun secara karakter kamu ini kondisinya cukup temperamental, tetapi di sini luar biasanya adalah ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu cukup bisa mengatur kondisi emosi kamu supaya tidak terpancing daripada sisi pasangan kamu. Dan di sini kamu lebih memilih menjauh daripada malah kamu mendekat dan malah menciptakan masalah. Artinya apa? Kenapa kok kamu menjauh? Karena kamu tidak ingin memperlebar masalah, tidak ingin memperbanyak masalah, dan biarkan pasangan kamu tenang terlebih dahulu, baru kemudian ketika pasangan kamu ini tenang, kamu kembali lagi dan kamu saling memberikan solusi yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian bicara soal di dalam masalah pekerjaan ataupun usaha. Di sini kamu harus berusaha keras untuk melepaskan segala bentuk hal yang menjadi beban di dalam kehidupan kamu dalam sisi pekerjaan. Artinya apa? Yang tidak bisa kamu selesaikan, yang serasanya kamu tidak mampu untuk menyelesaikan, maka kamu lepaskan terlebih dahulu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa lebih terfokus dengan berbagai hal yang kamu mampu. Kerjakan semua hal yang kamu mampu selesaikan, sehingga apa? Di sini bisa menghemat waktu kamu, bisa memperingan langkah kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan di tahun 2020 ini. Dan yang terakhir bicara soal kondisi rezeki. Kondisi rezeki kamu di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020 ini sepertinya memang masih dalam kondisi yang cukup sama dengan hari Kamis kemarin di awal Oktober tahun 2020. Tetapi di hari Jumat ini kamu juga harus mensyukuri. Mensyukurinya dengan cara apa? Bersedekah. Dengan bersedekah itu adalah wujud rasa syukur daripada diri kamu untuk bisa. Untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat yang tidak berkekurangan buat kamu, yang selalu berkecukupan, karena Tuhan memang mencukupkan segala bentuk kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Maka bersedekah adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Swords, dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Oke, di sini yang harus saya katakan adalah jangan sekali-kali kamu melakukan kecerobohan lagi. Kenapa kok di 5 hari terakhir ini Sagittarius selalu saya katakan hati-hati dengan kecerobohan? Karena memang di sini kamu mudah sekali goyah. Pendirian kamu itu mudah sekali goyah. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan di sini ada gambar kapal yang terombang-ambing. Nah, itu sama dengan pendirian kamu. Pendirian kamu di beberapa hari terakhir ini mudah sekali goyah, mudah sekali berubah. Nah, maka dari itu di sini saya katakan jangan melakukan sebuah kecerobohan. Kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara soal masalah pekerjaan. Di sini seperti yang saya sampaikan kemarin, di dalam masalah pekerjaan kamu harus mempunyai sebuah upaya demi upaya. Memang di sini perlahan-lahan, step by step, tetapi setidaknya setiap hari ada perkembangan yang lebih baik. Artinya memang di sini memang perkembangannya nggak terlalu signifikan, sedikit-sedikit, tapi di sini setidaknya daripada hal yang sedikit itu nantinya ketika di akhir bulan Oktober tahun 2020 kamu bisa memetik hasilnya. Dan di sisi yang lain di sini saya katakan kamu harus waspada terhadap lingkungan-lingkungan sekitar kamu. Artinya apa? Kamu harus bisa memahami mana orang yang baik, mana orang yang kurang baik, mana orang yang tulus, mana orang yang modus. Karena di situ ada kartu Eight of Swords, yang artinya apa? Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip sedikit berdampak negatif terhadap kamu. Maka di sini kamu harus waspada terhadap hal itu. Jangan sampai orang-orang itu justru malah bisa menjegal langkah kamu di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan dan hubungan asmara. Kondisi keuangan sih cukup stabil. Tetapi itu tadi, kalau kamu tergoda, maka stabilitas daripada kondisi asmara kamu maupun kondisivitas daripada sisi keuangan kamu juga akan tergoyahkan. Maka dari itu saya katakan tadi, ada sebuah ketegasan, jangan mudah terpengaruh dan pendirian kamu juga harus kuat. Dan khusus untuk hubungan asmara, sebenarnya sih antara asmara kamu dengan keuangan kamu ini cukup
cukup selaras. Artinya apa? Ketika kondisi keuangan kamu baik-baik saja, maka kondisi asmara kamu juga baik-baik saja. Tetapi kalau asmara kamu ada masalah, nah ini kondisi keuangannya juga akan terpengaruh. Karena apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, nggak tahu kenapa daripada segi keuangan kamu agak cenderung boros. Dan ini yang masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat 2 Oktober tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di tanggal 2 Oktober tahun 2020. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Dan buat kamu yang mau bertanya, silakan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan memberikan jawaban, saya akan memberikan balasan daripada pertanyaan kamu yang kamu tulis di komentar. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian, atau sudah DM di Instagram @ramalan_zodiakmu, semua sudah saya jawab. Dan yang sudah masuk hari ini, nanti akan saya jawab kembali satu persatu, karena pesannya saat ini sedang terfilter, utama, umum, dan pesan yang masuk. Jadi harus saya utamakan pesan yang utama terlebih dahulu, baru pesan yang umum, dan baru pesan yang terfilter, pesan yang baru masuk yang belum pernah kirim pesan sebelumnya. Oke? Pokoknya jadikan ini suatu referensi ketika ada hal yang positif, dan apabila ada hal yang cukup negatif, dijadikan suatu bentuk kehati-hatian buat kamu. Semangat terus buat kamu, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.